Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Rewan Sukmajananda, NIM 2020-02-003 dari Prodi Seni Karawitan 5A. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu komposer yang mengetahui tentang kontestasi dan seni murni. Baiklah, langsung saja kita sapa beliau yang dikenal dengan nama Yogi Munggu. Swastiastu, Yogi. Swastiastu, Rai. Nafikan, Nafi. Rai, Nafikan. Sebelum kita lanjut, kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama lengkap saya itu Yogi Swarsana atau biasa dipanggil Yogi Munggu, dan juga sering dikenal Yogi Cicuk. Nah, di sini saya menempuh pendidikan S1 di IKIP Bali dengan mengambil jurusan Sendra Klasik Seni Drama Tari dan Musik angkatan 2011. Setelah 4 tahun kuliah, saya melanjutkan jenjang pendidikan ke program magister Institut Seni Indonesia Denpasar dengan mengambil jurusan penciptaan seni, khususnya karawitan Bali. Kira-kira kurang lebih 3 tahun, dari 2016 sampai 2019 saya tamat menempuh program magister di Institut Seni Indonesia Denpasar. Nah, baiklah, sebelum kita menuju ke pembahasan utama yaitu kontestasi dan seni murni, biasanya kan ada suatu analisa dalam suatu karya. Nah, sekarang bagaimana pandangan beliau terhadap analisa tersebut? Jadi analisa itu bagi beliau sangat penting, ya, dimana dalam menganalisa suatu karya, khususnya karya yang kita ciptakan, bagaimana caranya seorang komposer itu menyampaikan karyanya kepada audiens secara jelas. Karena analisa itu kan suatu pengamatan, suatu penyelidikan terhadap objek yang akan ditafsirkan oleh seorang komposer. Nah, di sana dengan adanya analisa-analisa berkaitan dengan objek tafsirnya, jadi akan lebih memudahkan seorang komposer menyusun komponen-komponen yang ada di dalam objek tersebut. Jadi analisa itu sangat penting, tidak hanya untuk si komposer, analisa juga penting untuk audiens yang menikmati karya komposer tersebut. Oh, jadi analisa itu sangat penting bagi komposer dan audiens, begitu boleh? Ya, jadi seperti yang beliau bilang tadi, bahwa apa yang akan disajikan oleh komposer itu perlu adanya analisa-analisa lebih mendetail, dan karya yang disajikan oleh seorang komposer itu dibantu dengan analisa ini akan bisa sedikit atau mungkin sampai ya, kepada audiens, dan audiens pun mengerti apa yang disajikan oleh komposer. Nah, setelah itu lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa itu kontestasi dan seni murni? Nah, dari yang beliau ketahui, kontestasi itu adalah bagian dari seni, khususnya seni penciptaan, ya, dimana bagian ini sudah memiliki aturan-aturan atau bisa dikatakan baku. Kontestasi dalam hal seni ini sebagian besar atau kebanyakan kita bisa temukan di suatu festival. Nah, misalnya seperti festival Baleganjur. Kenapa dia bisa dikatakan kontestasi dan baku? Dalam festival Baleganjur itu yang sering kita temui,
ada beberapa aturan-aturan yang mengikat. Di mana? Contohnya, Festival Bleganjur dengan menggunakan instrumen dari 4 riong, 8 cengceng, 2 kenang. Nah, itu aturan-aturannya sudah baku. Dan penyajiannya pun bisa dikatakan mendekati pakem. Contoh dari penyajian Bleganjur dengan menggunakan triangle, misalnya pengawet, pengawak, pengecer. Akan tetapi di dalamnya juga ada pengembangan-pengembangan, tetapi tidak lepas dari aturan-aturan itu. Nah, itu yang Beli kira lebih kepada kontestasi. Jadi dipertunjukkan, namun dengan beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya terkait dengan seni murni. Nah, seni murni ini adalah juga bagian dari seni, khususnya penciptaan. Akan tetapi penciptaan yang dimaksud dalam seni murni ini sedikit memiliki atau bahkan didominasi oleh nilai kemargikaan, di mana yang disebut kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan. Kebebasan dalam suatu berkarya, lebih mendekati kepada musik kebaharuan atau kontemporer lah. Ya. Nah, di sini seni murni ini apakah tidak apakah tidak difestivalkan atau dibuat suatu penunjukan? Ada, dan pasti saja sering juga dipertunjukkan. Akan tetapi dalam penyajiannya itu tidak baku seperti kontestasi yang tadi. Nah, misalnya dalam penyajian itu diatur mungkin durasi waktu saja. Misalnya durasi waktu berapa menit, dari 1 menit sampai 8 menit penyajian karya. Tetapi isian karyanya itu lebih kepada eksplorasi dan eksperimen. Nah, itu tidak diatur. Nah, itu sesuai dengan kemampuan seorang komposer. Jadi tidak ada ikatannya terkait dengan kebebasan. Lalu perbedaannya apa itu, Lid? Perbedaan tentang kontestasi dan seni murni. Nah, jadi dari sana kita sudah bisa melihat perbedaan dari kontestasi dengan seni murni itu. Dalam kontestasi yang disebut baku, yang dipatok itu biasanya sedikit yang melanggar dengan adanya aturan-aturan itu. Nah, yang kedua, seni murni ini diberikan kebebasan kepada seorang komposer untuk mewujudkan, menginterpretasi karya yang akan disajikan. Jadi kalau kontestasi adanya sanksi, seperti contohnya perlombaan, pasti adanya sanksi kalau melanggar kriteria tersebut. Ya. Betul, Lid? Nah, di sini terkait dengan kontestasi dan seni murni ini juga yang sering kita lihat menjadi suatu perbedaan yang menonjol adalah adanya pemberian apresiasi dan nilai. Dalam kontestasi itu kita bisa memberikan penilaiannya. Contoh, misalnya dalam lomba Bleganjur tadi, bagaimana kita atau seorang dewan juri memberikan penilaian karena ada aturan-aturan baku. Inilah nilai akan keluar misalnya dari segi teknik. Contoh Bleganjur itu, Bleganjur memiliki teknik dasar yaitu gegila. Nah, dalam suatu penilaian dan dewan juri pun akan mempertimbangkan daripada grup A dan grup B dari teknik gegilanya. Nah, misalnya grup A itu gilanya lebih menonjol, tekniknya lebih menonjol. Di grup B itu tekniknya lebih kurang. Nah, dengan demikian ada ruang-ruang untuk memberikan penilaian. Tetapi kalau seni murni ini susah untuk dinilai karena musik yang disajikan itu bersifat kalau bisa dibilang itu absolut ya, abstrak. Jadi eksplorasi penuh kebebasan, tetapi yang menilai itu adalah
rasa dan kenikmatan audiens. Itu yang membedakan. Berarti seni murni kepuasan dari komposer sendiri gitu. Bisa dikatakan seperti itu juga. Jadi jika karya komposer itu sudah sampai dan bisa dinikmati oleh audiens, itulah kepuasan dalam seni murni itu. Kalau kontestasi, pasti ada suatu penilaian, pasti ada peringkat-peringkat. Baiklah. Dan yang ketiga, perlukah metode lain dalam mewujudkan karya? Nah, di sini terkait dengan kontestasi dan seni murni itu, penggunaan metode juga dilihat daripada kebutuhan awal, di mana adanya analisa dari seorang komposer. Karena ada analisa inilah metode yang perlu digunakan itu salah satunya dari beliau itu ada yang disebut dengan observasi. Di mana observasi ini melakukan suatu pengamatan. Jadi seorang komposer sebelum menuangkan atau mengeksekusi daripada karyanya itu perlu adanya suatu pengamatan terhadap objek tafsir yang akan diungkapkan. Contoh misalnya seperti suara air. Seorang komposer itu dengan adanya analisa ini, dengan adanya penyelidikan dan penyusunan daripada komponen-komponen yang sudah dibuat atau bisa dikatakan embrio karyanya, sebelum itu perlu adanya observasi, yaitu penelitian atau yang disebut dengan pengamatan secara mendalam terhadap objek tafsir. Contohnya air. Bagaimana air itu mengalir? Misalnya air mengalir dari hulu ke hilir, kan begitu. Jadi selama dia mengalir itu, apakah air itu mengalir tenang demikian tidak ada apanya? Apakah air itu ada arusnya, ada cepat, ada lambatnya? Apakah air itu ada gelombangnya? Apakah ada kedalaman dan yang mempengaruhi daripada gelombang air itu? Itu yang perlu dilakukan oleh seorang komposer. Jadi observasilah terlebih dahulu karena adanya analisa ini. Setelah itu baru dituangkan atau eksekusi ke dalam karya. Nah, jadi begitulah saudara-saudara pemahaman dari Biogi. Makasih Kibli untuk pemahamannya dan waktunya. Ya, terima kasih juga Rai. Sedikit ya apa yang diketahui tentang kontestasi seni murni dan metode itu, ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dalam hal ini jika ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Ya, jadi semangat untuk Rai dalam proses meniti pendidikan ilmu, ya. Jadi janganlah takut untuk bertanya. Nah, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan beliau Yogi Munggu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Om Santi 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 Om.